Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Jingle Mas Bahlil Ganteng MBG viral. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita, netizen kita itu sangat menikmati humor gitu ya. Tapi humor selalu berkaitan dengan latar belakang yang menggelitik orang sehingga orang terpaksa untuk tertawa atau terbawa oleh sebuah cerita yang membuat dia tertawa karena ada latar belakang itu. MBG di sini yang kemudian diplesetkan oleh Bahlil sebagai Menteri SDM, dia mengatakan MBG adalah Mas Bahlil ganteng. Ini membuat netizen tergelitik. Di sisi lain memang MBG ini selalu menjadi pembicaraan di depan, di masyarakat, di dalam masyarakat, baik itu di rumah sekolah, di pojok warung kopi, di kampus, bahkan di ruang-ruang kelas selalu ada pembicaraan tentang MBG, sehingga ketika ada yang memplesetkan ini menjadi lucu. MBG Mas Bahlil ganteng. Satu fenomena yang lain juga bahwa ada komedian yang ingin membawa materi tentang MBG, Mukmin kalau nggak salah, yang sekarang menjadi finalis di Suci 12. Ketika dia menyebut istilah MBG itu disensor oleh Kompas TV. Ini juga satu kelucuan yang lain gitu, bahwa MBG tidak lolos sensor di TV nasional. Di sisi lain, seorang politisi mempermainkan nama MBG, istilah MBG menjadi Mas Bahlil ganteng dalam pengertian jokes, lucu-lucuan. Nah, di sini saya ingin membawa Anda semua untuk melihat psikologi di dalam kenapa viral Mas Bahlil ganteng ini. Tentu dalam hal ini Bahlil dan juga partainya yaitu Golkar diuntungkan karena menjadi pembicaraan publik di belakangan ini, ya beberapa hari ke depan atau mungkin beberapa minggu ke depan, atau mungkin menjadi memori yang akan dikenang di saat orang berbicara tentang MBG tidak lagi bisa serius. Ketika bicara MBG akhirnya bercanda menggunakan istilah Mas Bahlil ganteng. Itu akan menjadi memori yang melekat pada masyarakat. Nah, kenapa viral? Pertanyaan saya di awal tadi. Ya karena memang MBG itu meresahkan. Baik itu dari anggaran yang begitu besar, kemudian dari pengusaha-pengusaha yang berkaitan dengan MBG menyampaikan keluhannya begitu banyak bahwa anggaran tentang makanan itu lambat datangnya, mereka selalu nomboi di awal. Jadi macet di dalam perekonomian. Jadi orang berbisnis itu menjadi macet karena uangnya lama nyampe. Di sisi lain, selain itu kegelisahan dari pedagang-pedagang atau pengusaha menengah bawah, ini juga menjadi kegelisahan lain oleh orang tua. Suatu hari saya bertemu dengan salah satu orang tua yang ketika sekolah menyuruh tanda tangan berkaitan dengan makanan MBG itu, isi tanda tangan itu adalah sekolah tidak bertanggung jawab jika seorang anak memiliki alergi tertentu dan lain sebagainya, sehingga ketika dia makan MBG kena alergi itu sekolah tidak bertanggung jawab. Nah, hal ini membuat si bapak ambigu gitu, bingung kenapa tidak bertanggung jawab gitu kan. Nah, inilah kebutuhan dari surat itu untuk mengkonfirmasi bahwa anak itu punya penyakit bawaan atau tidak. Bapak itu bilang begini ke saya ini orang miskin, tidak mampu membawa anak ke rumah sakit untuk kontrol kesehatan dalam fasilitas yang terbaik. Jadi setahu saya anak saya tidak pernah alergi, tidak apa sebagainya, tapi saya tidak mau tanda tangan ini. Saya pengen sekolah bertanggung jawab, memperhatikan
makanan itu dengan baik dan lain sebagainya. Nah, dari cerita ini bahwa trust itu masih gantung sehingga menjadi pembicaraan banyak orang. Di sisi lain, menu-menu MBG juga banyak dikritik di media sosial, yang katanya 15.000 dipotong 5.000 jadi 10.000, tapi dihitung secara hitung-hitungan kasar harga pasar satuan itu bahkan tidak nyampe 7.000. Bayangkan begitu banyak korupsi terjadi di situ gitu. Sehingga MBG ini memang pembicaraan yang cukup intens di berbagai kalangan, baik dari kalangan bawah bahkan hingga kalangan elit, yaitu di atas gitu. Nah, ketika Mas Bahlil ini mengatakan Mas Bahlil ganteng dengan singkatan MBG, ini menjadi lucu gitu. Jadi ada rasa lepas dari kelegaan dari orang-orang bahwa ternyata di kalangan elit pun sebenarnya tidak semua mendukung tentang MBG ini, bahkan ada yang membercandai. Kira-kira begitu sebagian kesimpulan orang. Jingle Mas Bahlil ini menjadi viral di media sosial dan lain sebagainya. Lagu tersebut banyak dipakai netizen sebagai backsound konten dan meme. Nama Mas Bahlil Lahadalia menjadi semakin sering muncul dalam percakapan publik digital gitu ya. Viralitas dianggap membuat personal branding Bahlil di kalangan pengguna media sosial. Tapi di sisi lain juga Partai Golkar diuntungkan gitu. Dan ini memang fenomena yang natural, tidak dikoordinasi. Karena fenomena yang dikoordinasi itu terlihat polanya, pasti ada pro kontra dan sebagainya. Ini semua orang setuju gitu bahwa MBG itu bukan makan bergizi gratis, tapi Mas Bahlil ganteng. Dan kita bisa lihat Mas Bahlil itu ganteng beneran apa enggak kan gitu, sehingga ini menjadi lucu gitu. Jadi memang beberapa hal ya yang bisa menjadi perhatian itu ya. Pertama, program ini program yang sederhana tapi berat sekali pada pendanaan. Di sisi lain juga kebudayaan korupsi itu tidak pernah selesai, dibasmi ya. Tidak ada obat untuk membasmi satu kecoa, yaitu kecoa korupsi. Jangankan korupsi, ya narkoba saja juga repot gitu. Padahal untuk menangkap orang yang melakukan narkoba itu gampang sekali. Tapi saya tidak mau melebar ke sana gitu ya. MBG itu akan terus menjadi lucu. Jadi saya memperkirakan bahwa kalau ada orang yang memplesetkan MBG Mas Bahlil ganteng kemudian MBG apa gitu lagi, nanti itu tetap akan menjadi lucu gitu. Karena selamanya akan menjadi pembicaraan selama MBG itu masih ada. Karena memang kontroversi. Terima kasih. Wassalam.